Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta alaisallahu fa in qulta hal tadkhulul badiyata bila zadin. Lamun takon sapa sira hal tadkhulu ana ta mlebu sira al badiyata ing alas bila zadin kelawan tanpa sangu. Bila zadin kelawan tanpa sangu. Jika kamu bertanya apakah orang yang bertawakal itu boleh memasuki daerah pedalaman tanpa membawa perbekalan. Karena kan saya tawakal, sudah saya pergi tanpa membawa bekal apapun. Fa'lam mongko becik ngerti ya sira annahu ing satemene kelakuan iku ingkana lamun ana ingkana lamun ono iku dali iku laka kedue sira apa kuwatu qalbin kuwate ati billahi gumandel kelawan Allah wasiqati lan percaya albalighati kang banget biwa'dillahi kelawan janjine Allah. Fadkhul mongko mlebu sira wa illa lamun ora ingkana laka kuwatu qalbin billah fakun mongko ana sira iku kal awami kaya wong awam bi'ala ikihim kelawan pira-pira gegantungane awam. Ketahuilah bahwa jika kamu telah memiliki hati yang kuat terhadap Allah dan kepercayaan yang sempurna terhadap janji-janji Allah, maka masuklah tanpa membawa bekal. Pergilah tanpa membawa bekal. Tapi jika kamu belum memiliki keyakinan yang kuat semacam demikian ini, maka lakukanlah seperti umumnya manusia, dengan membawa segala macam kebutuhan mereka atau membawa bekal yang mereka butuhkan. Jadi kalau keyakinan kita kuat, tidak masalah, pergilah tanpa bekal. Tapi kalau kamu ragu-ragu, maka bawalah perbekalan seperti umumnya masyarakat. Walaqad sami'tu teman-teman wus ngrungu ingsun Al-Imama Abal Ma'ali ing Imam Abal Ma'ali rahimahullah yaqulu halih dawuh sapa Abul Ma'ali Annaman ing satemene wong jara kang lumaku sapa man ma'allahi sartane Allah Ta'ala lumaku ala adatin nasi ing ngatasé kebiasaane menungso iku jara lumaku sapa Allahu Gusti Allah ma'ahu sartane man alama ing atase perkara huwa kang utawi mah iku adatun nasi kebiasaane menungso fi kifayatil mu'nati ing dalem cukupe biaya wa hadza utawi iki
Iki qaulu Abul Ma'ali iku kalam hasanun kang bagus. Jiddan kelawan temenan. Wa fihi lan iku tetep ing dalem hada fawaidu utawi pira-pira faedah jammatun kang akeh. Liman keduwe wong ta'amala kang angen-angen sapa man ha ing fawaid. Aku, kata Imam Ghazali, pernah mendengar bahwa Abul Ma'ali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, barang siapa berjalan bersama Allah seperti kebiasaan manusia pada umumnya, maka Allah akan memperlakukannya seperti perlakuannya kepada manusia dalam hal mencukupi kebutuhannya. Saya ulangi, siapa yang berjalan atau hidup bersama Allah seperti kebiasaan manusia pada umumnya, maka Allah akan memperlakukannya seperti perlakuannya kepada manusia dalam hal mencukupi kebutuhannya. Sesuai dalam hadis qudsi dijelaskan Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku akan melakukan apa yang menjadi dugaan hambaku terhadap aku. Kalau kita menduga bahwa Allah bisa berbuat tanpa melalui sebab, maka Allah akan lakukan itu. Sebaliknya, jika kita berkeyakinan bahwa Allah melakukan sesuatu selalu dengan sebab, maka Allah akan lakukan itu. Hingga ini tergantung kepada keyakinan kita. Jangan coba-coba, kalau yakin lakukan. Kalau belum yakin, maka yang yakinlah. Kalau belum yakin, maka lakukan seperti umumnya manusia. Ini adalah ucapan yang sangat bagus, mengandung banyak faedah bagi orang-orang yang mau merenungkan. Fa in qulta lamun ngucap sira, alaisallahu yaqulu, ana ta ora ana sapa Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Gawe sangu sira kabeh fa inna khairaz zadi, krana sak temene bagus-baguse sangu iku at-taqwa takwa. Hendaklah kamu sekalian membawa bekal, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Apakah firman Allah ini mewajibkan kita mencari bekal? Falam mongko becik ngertiya sira, anna fihi satemene iku tetep ing dalem zat tazawwadu qaulaini ana pendapat loro. Ahaduhuma kang utawi salah sijine zat iku annahu satemene zat iku zadul akhirati sangu akhirat. Walihadza lan krono iki annahu zadul akhirah, kala dawuh sapa Allah khairuz zadi at-taqwa, ing lafadz khairuz zadi at-taqwa. Pengertian bekal itu ada dua. Pertama adalah bekal untuk akhirat. Dan karenanya Allah mengatakan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
Kenapa ini dikatakan zadul akhirah? Tidak mungkin di dunia itu hanya berbekal takwa tok. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah khutamat dunya ing bondo dunya wa asbabahu lan ing pira-pira sebabe dunya. Wasani utawi kang kaping pindho iku annahu satemene kelakuan iku kana ana sapa kaumun kaum ana iku layak khuduna ora padha ngalap sapa kaum zadan ing sangu fitarikil haji ing dalem perjalanan haji di anfusihim krana kanggo awak dhewene kaum. Yang kedua adalah ada sekelompok manusia yang dalam perjalanan hajinya sama sekali tidak membawa perbekalan apapun. Apa alasannya? Ittikalan krana kumandel alen nasi ing ngatasé menungso. Wayas alunalan padha njaluk sapa kaum annasa ing menungso. Wayas kunalan padha wadul sapa kaum. Wayulihunalan padha njuwet memaksa sapa kaum. Wayudzunalan nglarakake sapa kaum annasa ing menungso. Kenapa mereka dalam perjalanan haji tidak membawa bekal? Karena mereka mengandalkan manusia yang lain, mengandalkan orang lain. Sehingga yang dilakukan mereka di dalam perjalanan ke Mekah itu meminta-minta pada manusia, memaksa orang lain untuk memberinya sesuatu, mengeluh, nyinyir, dan kemudian merugikan orang lain. Disinilah Allah kemudian perintah bizadi kelawan gowo sangu, amro tambihin kelawan perintah ngelingaken ala anna akhda zadi ngatasi saat temene ngalap sangu min malika saking bondo ira iku khairun luweh bagus min akhdi malin nasi tinimbang ngalap bondone menungso wal itikalilan kumandel alaihim ing atase nas wa kadzalika lan kaya mengkene nakulu ngucap sapa ingsun. Sehingga Allah memerintahkan mereka untuk membawa bekal dari hartanya sendiri. Itu tentu lebih baik jika dibanding dengan mengambil harta manusia, meminta-minta pada yang lain, atau memaksa orang lain, bahkan untuk menyakiti orang lain. Jadi pengertian yang lebih kuat itu adalah dalam firman Allah ini, zadu fi hayatil akhirah, atau zadul akhirah, bekal untuk kehidupan nanti ketika di akhirat adalah takwa. Nah, kalau kamu berdalih, Pak, sudahlah berangkat haji ndak usah pakai bekal, kita cukup bekal dengan ketakwaan. Boleh kamu ngomong begitu dengan catatan kamu tidak boleh meminta-minta. Tidak boleh mengambil harta orang lain. Tidak boleh mengeluh. Nah, tapi kalau kamu mengeluh, bawalah bekal untuk perjalanan haji itu. Wa kadzalika naqulu fa in qulta lamun takon sira fal mutawakkilu utawi wong kang tawakal iku hal yahmilu ana ta kena nggawa sapa mutawakkil azada ing sangu ma'ahu sartane mutawakkil fil asfari ing dalem perjalanan. Apakah orang yang bertawakal itu perlu membawa bekal saat ia bepergian?
Falam mongko becik ngertiya sira annahu ing satemene kelakuan iku rubbama yahmilu ana kalane nggawa sapa mutawakkil azada ing sangu wala yu'alliku lan orang gantungaken sapa mutawakkil gantungaken alqalba ing ati bihi kelawan zat bi annahu kelawan sak temene zat iku la mahalata pasti iku rizquhu rizkine mutawakkil wa fihi lan iku ing dalem zat kiwamuhu utawi jejeke mutawakkil wa inna ma yu'alliku lan anging pestine gantungaken sapa mutawakkil gantungaken alqalba ing ati billahi kelawan Allah taala wa yatawakkalu lan tawakal sapa mutawakkil alaihi ing atase Allah wa yaqulu lan ngucap sapa mutawakkil anna rizqa ing satemene rizki iku maksumun kang wis den bagi mafruhun kang den kosongaken ma'apa minhu rizki wallahu utawi Allah insya alamun ngersakaken sapa Allah iku aku menjenengaken sapa Allah bin yati ing jejeke awak ingsun bihadza kelawan iki zat au bi ghairihi utawa kelawan liyane zat rubbama yahmilu ing dalem nalikane nggawa sapa mutawakkil binyatan ukhra ing sangu kang liya bi ayu aina gambare yen ton nulungi sapa mutawakkil musliman ing wong Islam au nahwi dzalika utawa padane mengkono-mengkono muslim padane mengkono-mengkono yu'inu musliman walaisa lan ora ana apa asa'nu tingkah iku fi akhdhi zadi ing dalem ngalap sangu wa tarkihi lan tinggal sangu ketahuilah bahwa kadang-kadang orang yang tawakal membawa bekal tapi hatinya tidak terpaku pada bekal tersebut. Ia tidak berkeyakinan bahwa bekal tersebut memang menjadi rizkinya. Dan dari bekal itulah ia mendapatkan kekuatan tubuhnya. Akan tetapi ia menggantungkan hatinya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah seperti dengan mengatakan bahwa rizki itu telah dibagi dan sudah selesai pembagiannya. Dan jika Allah menghendaki maka Allah akan menegakkan tubuhnya dengan bekal ini atau tanpa bekal ini. Jadi dia tetap membawa uang, membawa makanan, tapi hatinya tidak sama sekali bergantung dengan uang dan bekal tersebut. Dan kadang ia membawa bekal dengan maksud lain. Maksud apa? Seperti menolong orang lain. Saya tak membawa uang. Aku tak membawa bekal perjalanan. Barangkali di perjalanan nanti ada orang yang membutuhkannya. Sehingga ini juga akan menjadi bukti kita ini betul-betul tawakal atau tidak. Buktinya gampang. Kalau kita diminta pertolongan orang, misalnya membawa uang 100.000, dan ada orang yang membutuhkan uang kita 100.000, apakah kita berikan atau tidak? Jangan-jangan hanya lesannya yang ngomong tawakal. Ketika dibuktikan tawakal betul atau tidak, ternyata tidak. Loh, itu lain lagi.
Jadi orang itu ketika membawa bekal tidak boleh langsung dijustis, dihukumi orang ini tidak tawakal. Oh, tidak bisa. Dilihat dulu. Yang terpenting itu adalah hatinya itu bergantung pada harta atau tidak. Jadi yang dipermasalahkan di sini bukan membawa atau tidak membawa bekal, tapi hatinya bagaimana. Sama kalau dalam kehidupan kita itu kaya atau miskin itu bukan pembahasannya, urusan tawakal, urusan zuhud. Hasan al-Basri itu orang yang kaya raya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya raya. Bagaimana kekayaan Syekh Abdul Qadir Jilani? Sampai kandang jarannya saja itu terbuat dari emas. Luar biasa. Garasi kalau sekarang, kandang, karena sekarang kan yang dimasukkan bukan kuda tapi mobil. Garasi mobilnya saja lantainya emas. Tapi ketika dibutuhkan orang oleh Abdul Qadir Jilani diberikan. Begitu juga dengan Hasan al-Basri. Jadi kekayaannya itu sama sekali tidak mengganggu konsentrasi tawakalnya kepada Allah. Tidak mengganggu konsentrasi zuhudnya kepada Allah. Zuhudnya terhadap harta duniawi. Fa in qila lamuno wa inna masya'nu angin pestine utawi tingkae iku fil qalbi ing dalem ati. Latu anliku kang orang gantungaken sira qalbaka ing ati ira. Illa biwa'dillahi kejaba kelawan janjine Allah. Wa husni kifayatihi lan baguse oleh nyukupi Allah. Wa dhamanihi lan nanggunge Allah. Fakam min hamilin pirang-pirang utawi wong kang gawa lizadi maring sangu wa qalbuhu halih utawi atine hamiluzat iku ma Allahi sartane Allah dunazadi duduk maring sangu. Wa kam min tarikin pirang-pirang utawi wong kang tinggal lizadi maring sangu. Wa qalbuhu halih utawi atine tarik iku ma'azadi gandolan sartane sangu. Dunallahi ora maring Allah. Fasya'nu mongko utawi tingkae idan ing dalem nalikane kaya mengkene kam min hamilin ila akhirih iku lil qalbi ati. Fafham mongko faham sira hadhil usula ing iki pondasi tukfa mongko den cukupi sira al mu'nata ing biaya insyaallah taala. Jangan-jangan dan kadang ada orang yang membawa bekal. Ada orang yang membawa bekal tapi justru hatinya sama sekali tidak terpengaruh dengan bekal itu. Ia hanya mempercayai janji Allah. Dan banyak sekali orang yang secara dohir tidak membawa bekal apapun, tapi justru hatinya bergantung, berangan-angan terhadap bekal. Dan hatinya sama sekali tidak bergantung kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya secara dohir membawa bekal tapi hatinya bersih. Satunya secara dohir tidak membawa bekal tapi hatinya memikirkan bekal. Fa in qila lamun den takonaken fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yahmilu nggawa sapa Kanjeng Nabi azada ing sangu. Wa kadzalan iku kaya mengkene Kanjeng Nabi as-sahabatu tai sahabat. Wa salafulan ulama salaf as-salihu kang soleh.
Jika Anda mengatakan Nabi juga membawa bekal, begitu juga dengan sahabat, begitu juga dengan ulama-ulama salafus sholihin, apakah berarti tidak tawakal? Kalau kamu bertanya begitu, yuqalu den ucapaken lahu maring qail la jaromah. La jaromah mesti apa anna dzalika saat temene mengkono-mengkono hamluz zat iku mubahun wanang ghairu haramin kang ora haram. Wa innamal haramu angin pestine utawi haram iku ta'likul qalbi gantungaken ati bizadi kelawan sangu. Wa tarku tawakkuli lan tinggal tawakal alallahi subhanahu wa ta'ala. Fafham mongko faham sira zalika mengkono-mengkono jawaban. Maka jawabannya adalah bahwa urusan membawa bekal itu memang diperbolehkan. Dan itu dicontohkan Nabi, diikuti sahabat, dan diikuti oleh salafus sholihin. Hukum membawa bekal itu boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah menggantungkan hatimu pada bekal dan meninggalkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Nah, kalau kita itu orang yang bertanya untuk mencari kebenaran, pasti akan menerima. Tetapi jika kita bertanya itu untuk membantah, mematahkan argumentasi, maka Anda akan menjadi jauh dari hidayah. Jadi ini jawaban Imam Ghazali terhadap orang-orang yang menjawab atau bertanya dengan kasus-kasus yang pernah dilakukan oleh Nabi. Andai kata Nabi tidak pernah membawa bekal, berarti kita pun juga tidak akan boleh membawa bekal. Nabi membawa bekal itu sebagai contoh untuk umatnya, bahwa itu menunjukkan hukum boleh. Sebagaimana Nabi makan, Nabi menikah, Nabi juga tidur. Inilah pentingnya memahami apa? Belajar ilmu hadis, belajar ilmu usul fikih. Jangan mudah kemudian kamu baca hadis diterjemah kemudian kamu pakai dengan terjemahan itu. Itu namanya menelan mentah-mentah apa yang kita dengar dan kita baca. Itu ada ilmunya. Memahami Quran pun juga ada ilmunya kok. Memahami hadis apalagi. Ini ya. Jadi kalaupun ada perintah dalam hadis misalnya, itu tidak serta-merta menunjukkan wajib, karena dalam usul fikih sudah dibahas. Memang secara aslinya Segot amar itu menunjukkan wajib, tapi tidak selalu. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi itu tidak kemudian menjadi sunnah semua, tidak. Tidak menjadi sunnah semua. Itu ada klasifikasinya. Tentu ini tidak dibahas di sini. Qala dawu sapa Allah, "Tsumma manuli utawi apa?" Iku denuka penyono ira bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa Kanjeng Nabi, haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Pasrao sira alal hayyi ngatasi dat kang urip, alladzi la yamutu kang ora mati, sapa alladzi a'sa anata
duraka sapa Kanjeng Nabi hu ing Allah. Apa pendapatmu tentang Rasulullah saat Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut? Ini kalau kamu pahami bahwa setiap amar menunjukkan wajib, wa tawakal itu adalah amar. Berarti wajib tawakal. Kalau wajib tawakal, apakah kemudian tidak boleh membawa bekal? Kalau tidak boleh membawa bekal, apakah Nabi kemudian maksiat, mendurhakai perintah Allah? Ini mustahil karena Nabi itu maksum, tidak pernah melakukan maksiat. Disinilah saya tadi mengatakan pentingnya belajar ilmu usul fikih. Filsafat ilmu agama itu usul fikih. Tidak kemudian membaca Quran, membaca hadis, ditelan mentah-mentah. Coba ini, kalau kamu mengatakan kembali Quran hadis tanpa usul, tanpa kaidah, tanpa macam-macam, bagaimana kamu memahami surat Al-Furqan ini? Kalau wajib perintah tawakal itu dan tidak boleh membawa sangu, kenyataannya Rasulullah membawa bekal. Apakah kemudian Rasulullah bermaksiat kepada Allah? Padahal itu mustahil bagi Rasulullah. Wa'alik fi dzalika wa'an laqalan gantungaken sapa Kanjeng Nabi qalbahu ing atine Kanjeng Nabi bita'amin kelawan panganan au syarabin utawa umbenan au dirhamin utawa dirham au dinarin utawa dinar. Kala orang ngono wahasalan adoh banget apa yakuna yen ta ana apa dalika mengkono-mengkono asahu balkana balik ana apa qalbuhu atine Kanjeng Nabi iku ma'allahi ta'ala sartane Allah ta'ala wa tawakkalalan tawakal sapa Kanjeng Nabi alallahi ing atase Allah kama amara kaya oleh perintah sapa Allahu ing Kanjeng Nabi fa innahu mongko satemene Kanjeng Nabi iku alladzi wong lam yaltafit kang ora noleh sapa Kanjeng Nabi ila dunya maring dunya bi isriha kelawan sekabehane dunya walam yamud dalan orang dawaaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi ila mafatihi khazainil ardi maring kuncine pira-pira gudange bumi kullihaya sekabehane mafatih tidak mungkin Nabi itu melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Lah di sini ini Nabi hatinya tetap bergantung kepada Allah dan tetap bertawakal kepada Allah seperti yang diperintahkan Allah kepada beliau. Karena sesungguhnya beliau adalah orang yang tidak menoleh pada dunia seisinya, tidak menjulurkan tangan untuk membuka kunci-kunci penyimpanan bumi. Nabi itu pernah ditawari malaikat Jibril, kalau kamu ingin gunung itu menjadi emas Muhammad, katakan. Kalau kita bayangkan kalau kamu yang ditawari, gunung ini saya jadikan emas, bagaimana menurutmu? Oke, setuju. Nabi tidak, jangan, saya tidak inginkan itu. Karena sesungguhnya pengambilan bekal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yang soleh-soleh didasari oleh bermacam-macam niat kebaikan. Bukan karena kecenderungan hati mereka untuk meninggalkan Allah dan bergantung kepada bekal. Jadi yang diperhitungkan itu dalam tawakal adalah hatinya. Pahamilah, bangunlah dari tidurmu, sadarlah dari kelalaianmu. Pasti engkau akan memahami konsep daripada tawakal ini.
Wakal ini jadi bukan masalah memiliki rumah bagus berarti tidak tawakal, tidak, tergantung hatinya. La limaili qulubihim anillahi ta'ala ila zati, maring sangu. Wal mu'tabaru utawi kang den wilang-wilang iku al-qasdu sejo. Alama ing atase perkara a'lamna kang wis meruhaken ingsun ka ing sira. Fafham mongko fahamu sira. Wantabih lan ngelingo sira min ruqdatika saking turu ira, wa afiklan warasa sira min ghaflatika saking lali ira, wa tafaham lan pahamo sira yarsudu mongko oleh pitutuh sira utawa nuduhaken ing sira sapa Allah Gusti Allah. Fa ing kulta lamun takon sira ayyuhuma ta indine zat wa tarkuhu iku afdalu luweh utama. Akhdu zati rupane ngalap sangu, am tarkuhu utawa tinggal akhdu. Jika kamu tanya mana yang lebih utama, membawa bekal atau tidak, fa'lam mongko becik ngertiya sira anna hadza saat temene iki ahdu zat wa tarkuhu iku yakhtalifu beda-beda bikhtilafil hali sebab beda-bedane tingkah. Ingkana lamun ana sapa wong iku muqtada kang den anut sapa bihi wong yuridu hale ngarepaken sapa wong ayu bayina nyinton jelasaken sapa wong anna akhdaz zadi sak temene ngalap sangu iku mubahun kang den wenangaken. Au yanwi utawa niat sapa wong bihi kelawan ahduz zad auna muslimin ing nulungi wong Islam. Aghaya au ghasata malhufin utawa nulungi wong kang den aniaya. Wa nahwa dzalika lan padane mengkono-mengkono aunu muslimin. Kalau kamu tanya lebih utama mana meninggalkan bekal atau membawa bekal, maka ini jawabannya adalah tergantung dengan keadaan. Jika orang tersebut menjadi panutan orang lain, misalnya jadi kiai, jadi ustadz, dan ingin memberi penjelasan terhadap orang lain bahwa membawa bekal itu diperbolehkan, atau menolong orang lain, atau menolong orang yang kesusahan dan lain sebagainya, maka baginya lebih baik membawa bekal. Jadi kalau tokoh masyarakat, jadi kiai, jadi contoh di masyarakat, lebih baik membawa bekal. Fal ahdu mongko utawi ngalap bekal iku afdalu luweh utama. Wa ing kana lamun ana sapa wong iku mumfaridan wong kang ijen, qawiyal qalbi kang ora kang kuat atine, billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala, yuzghilu kang nungkulaken hu ing man apa azadu sangu an ibadatillahi saking ibadah maring Allah. Fatarku mongko utawi tinggal sangu iku afdalu luweh utama. Kalau dia tidak menjadi contoh teladan panutan masyarakat dan hatinya kuat percaya kepada Allah, dan kemudian membawa sangu itu justru merepotkan dirinya, maka meninggalkan bekal itu lebih utama. Fatafaham al jumlata wahtafid biha rasyidan wabillahi taufik wal hidayah. Dah, saya kira cukup jelas sekali. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.